Salim dulu. Salim sama Ustadz dulu dong. Salim, sini. Sini loh, salim dulu. Salim. Salim. Belum kenalan sama Ustadz. Ustadz nggak tahu namanya. Ya kan? Siapa namanya? Mas Hatta. Mas Hatta. Sini, sini. Pasung dulu, Sun. Mas Hatta. Baik, udah jam berapa ini? Kita mulai aja ya. Baik. Sekolah deh. Oh, sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan, dimudahkan kita datang ke majelis ini dengan niat untuk thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqamah, tetap teguh dalam iman, dalam amal soleh, hingga datangnya kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mengkaji tentang mafatihul ghaibi, yaitu kunci-kunci yang gaib. Salah satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa bahwa dia beriman kepada yang gaib. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua, ada ayat yang ketiga. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu mereka yang beriman kepada yang dhaif, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Pada awal surat, itu surat yang kedua, pada ayat yang kedua, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu, kitab itu yaitu Al-Quran. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fi,
tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satu ciri dari orang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sekarang pertanyaannya, apa yang gaib itu? Apa kira-kira Bu arti dari gaib itu? Ya, tidak bisa dicapai dengan panca indera. Ya. Tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Ya, boleh. Yang gampang saja. Yang gaib itu berarti tidak apa? Tidak tampak. Atau mungkin tidak hadir. Biasanya ya kan, kalau saya tanya di antara jamaah ini ada yang nggak ada, nah temannya akan mengatakan apa? Gaib, ya kan? Saya panggil misalnya, kalau jamaah ikhwan, Pak Sony, temannya bilang apa? Gaib. Maksudnya gaib itu apa? Tidak hadir. Kalau ada Pak Didi hadir, ya kan? Berarti ada. Kalau Pak Sony gaib, tidak hadir. Gaib itu tidak hadir di depannya, tidak tampak. Bukan maksudnya Pak Sony jenis makhluk gaib, ya kan? Pak Sony gaib, bukan makhluk gaib ya. Maksudnya tidak tampak, tidak hadir gitu. Yaitu definisi sederhana tentang perkara yang gaib gitu. Akan tetapi ada definisi yang sebenarnya tentang yang gaib. Sebagaimana diucapkan Nabi SAW, yaitu di dalam hadis Bukhari nomor 6831. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kunci kegaiban ada 5. Iya. Tidak mengetahuinya selain Allah. Iya. Ini sudah definisi yang lugas, singkat ya. Tapi inilah hakikat yang gaib. Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi siapapun nggak ada yang tahu tentang yang gaib itu kecuali hanya Allah. Kalau tadi gaib itu tidak tampak, tidak hadir, tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu mungkin gaib secara bahasa. Contoh tidak tampak. Seperti saya tidak tahu duit di dompet ibu berapa jumlahnya. Tapi ibu tahu nggak isi dompetnya? Tahu nggak? Tahu. Berarti bagi saya gaib, tapi bagi ibu gaib atau tidak? Nah, sebagian manusia tidak tahu, tapi sebagian lagi tahu. Itu hanya gaib secara bahasa. Contoh lagi,
Alam jin itu gaib atau tidak? Gaib. Bagi kita gaib. Tapi bagi jin sendiri gaib atau tidak? Alam jin tidak gaib bagi jin. Berarti itu masih kategorinya gaib secara bahasa. Artinya manusia tidak tahu, jin tahu. Karena itu alamnya sendiri. Alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Alam malakut itu gaib atau tidak? Bagi kita atau tidak? Halo? Bagi jin gaib. Karena jin tidak tahu alam malaikat. Karena dimensinya lebih tinggi daripada alam jin. Bagi kita gaib, bagi jin gaib, bagi malaikat gaib atau tidak? Karena alamnya. Nah, gaib yang sebenarnya itu adalah yaitu bagi manusia gaib, bagi jin gaib, bagi malaikat gaib. Jadi tidak ada yang tahu. Gaib bagi seluruh makhluk. Kecuali bagi siapa? Hanya bagi Allah saja tidak gaib. Jadi hakikat yang gaib itu adalah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Manusia tidak tahu, jin tidak tahu, malaikat tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Itu berarti hakikat yang gaib. Karena memang gaib itu adalah kepunyaan atau ya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita coba buka surat Yunus surah 10. Pada ayat yang ke-20. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yaitu Muhammad, suatu keterangan atau mukjizat dari Rabb-Nya? Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Fakul, katakan Muhammad, innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya perkara yang gaib itu lillah, hanya milik siapa? Hanya milik Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara yang gaib. Nabi nggak tahu. Nabi kita Muhammad itu seandainya diberitahu. Kalau tidak bahkan Nabi sendiri mengakui bahwa beliau itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Coba dibuka surat Hud 11. Ya, ini pada ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Apa kata Allah? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Iya. Di sini disebutkan wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki khazainullah, yakni perbendaharaan rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Wala a'lamul ghaiba, dan aku sekali-kali tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui yang gaib. Ini pengakuan Nabi SAW bahwa beliau nggak tahu perkara yang gaib. Dan memang apa yang diketahui Nabi, kalau sekiranya itu perkara gaib, itu setelah diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa aku akan memberikan ilmu yang gaib itu, yakni bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Coba dibuka surat Jin, surat 72. Yaitu pada ayat yang ke 26 dan juga 27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya. La yudhiru ala ghaibihi, Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan perkara yang gaib itu, kecuali yakni kepada illa manirtada, yaitu orang-orang yang diridhoi. Yang diridhoi berarti orang-orang yang memang ya dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, mendapatkan keridhoannya. Itu pun syaratnya apa? Syarat yang paling utama yaitu Rasul. Jadi ada dua syarat di situ. Syaratnya adalah Rasul, utusan Allah, dan itu pun dipilih, diridhoi oleh Allah. Artinya juga bahwa seandainya Rasul itu mengetahui perkara yang gaib, ilmu tentang yang gaibnya berbeda-beda. Ada yang semuanya diberitahu oleh Allah, ada yang diberitahu, ada yang tidak diberitahu. Kalau dalam perkara kehidupan akhirat, rata-rata semua Rasul diberitahu, karena itu ilmu wajib mengetahui perkara yang gaib tentang kehidupan akhirat. Dan Allah memberikan ilmu yang gaib itu kepada para nabi
juga para rasul. Tapi ada kalanya perkara-perkara gaib itu diberikan kepada nabi yang satu, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Makanya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Musa mengetahui tentang sesuatu yang mungkin Khidir tidak mengetahuinya. Sebaliknya, Khidir mengetahui tentang sesuatu yang Nabi Musa tidak tahu. Ada perkara-perkara yang memang secara spesifik diberikan kepada nabi-nabi tertentu, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Tapi ada yang secara umum diberikan. Umumnya para nabi dan rasul diberi ilmu yang gaib. Karena memang Allah memilih sebagai utusan Allah untuk menyampaikan yakni kepada yakni umat manusia, supaya mereka yakin kepada yang gaib. Termasuk hakikat dari yang gaib itu yang pertama dan utama, yaitu Allah itu sendiri. Karena tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali siapa? Allah. Dan dari kalangan manusia yang mengetahui ilmu tentang Allah yang lebih banyak siapa? Para rasul. Tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada setelah Allah yang mengetahui tentang Allah kecuali makhluk yang memang Allah pilih di kalangan para utusannya. Baik utusannya itu dari kalangan malaikat atau utusannya dari kalangan manusia. Jadi rasul. Makanya kita ini supaya jangan dibohongi. Asal ada orang tahu perkara yang gaib, ya kan? Oh, nanti kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nabi saja tidak pernah menyebutkan seperti itu. Ketika ditanya, matis sa'ah, akhbirni anis sa'ah. Ketika ditanya, kapan atau terangkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Orang yang ditanya siapa? Rasulullah. Orang yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Padahal dua-duanya jenis makhluk yang terhebat. Malaikat Jibril paling hebat di kalangan malaikat. Rasulullah Muhammad SAW paling hebat dari kalangan manusia. Dua-duanya nggak tahu. Lho kok ono menungso ngeramal dino kiamat. Pernah nggak di negeri kita? Endi wonge? Hah? Gaib. Mentang-mentang belajar gaib dijawab gaib wonge. Wonge gaib. Ikhwatal iman, para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Jadi tidak ada yang tahu. Manusia nggak tahu, malaikat tidak tahu, jin pun tidak tahu. Jin itu nggak ngerti perkara yang gaib. Kalau dia seandainya tentu mengetahui perkara yang gaib, tentu dia akan segera meninggalkan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu mengkomando mereka bekerja. Padahal mereka terus bekerja sementara Nabi Sulaiman sudah mati. Tapi dia tetap bekerja padahal Nabi Sulaiman sudah mati. Dalam kondisi duduk. Kalau seandainya tongkatnya itu tidak dimakan rayap, mereka nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu mati. Baca surat Saba, surat 34. Yaitu pada ayat yang ke-14 insyaallah.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atan falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Apa kata Allah? Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi kalau enggak dimakan rayap tongkat Nabi Sulaiman, enggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah mati. Jin-jin yang sedang bekerja, yang sebelumnya itu dikomando oleh Nabi Sulaiman karena takluknya para jin, termasuk ifrit, mereka nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah mati. Berarti jin itu tahu perkara yang gaib atau tidak? Enggak. Salah satu perkara yang gaib yaitu tentang kematian. Maka tatkala ia telah tersungkur, lanjut. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Iya. Kalau sekiranya mereka tahu perkara yang gaib, tentu mereka tidak akan disiksa dengan siksa yang hina. Baik siksa di dunia, yaitu diperbudak, diperkerjakan oleh Sulaiman, karena mereka tetap dalam kondisi kafir. Tapi setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka bebas kembali dan banyak melakukan kekufuran. Baru nanti setelah diutus Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari jin itu banyak yang masuk Islam setelah mendengarkan Al-Quran. Padahal sebelumnya dia selalu di dalam kekufuran atau kesyirikan. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kembali kepada kunci-kunci yang gaib yang tadi disebutkan di awal, ya. Kembali ke Bukhari 6831. Tidak ada yang mengetahui. Baik, diulangi lagi dari Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kunci kegaiban ada 5. Tidak mengetahuinya selain Allah. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui kandungan yang mengempes atau gugur. Kok ngono? Bahasanya kok lucu. Tidak ada yang mengetahui kandungan yang mengempes gitu ya, gugur dan berkurang kecuali Allah. Ya. Jadi la ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ini yang pertama. Sekalipun manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat alat, apa namanya? USG. Berapa dimensi sekarang? Sudah sampai 5 dimensi. Tapi tetap saja manusia tidak tahu
Kalaupun tahu, itu hanya tahu fisiknya saja. Apakah alat itu bisa mengetahui tentang sifat-sifat dari janin ini? Sifat-sifatnya. Apakah dia nanti pemarah atau penyabar? Tahu nggak? Nggak tahu. Jangankan sifat-sifatnya, apakah alat itu bisa mendeteksi nanti dia akan punya penyakit ini dan itu? Apalagi alat itu apakah mengetahui tentang nasibnya kelak ketika sudah dewasa? Ataukah dia akan mati pada umur berapa? Nggak ada yang tahu, kecuali hanya sekedar fisiknya saja. Itu pun sering salah. Kata dokter, "Bu, maaf, ini nanti lahir anaknya laki." Ternyata begitu lahir perempuan. Kata dokter, "Pak, ini maaf, kemungkinan besar anaknya perempuan." Ternyata lahir laki. Pernah nggak seperti itu? Sering katanya. Sering. Padahal itu jenis kelaminnya cuma 2 ya. Itu aja sering salah. Bagaimana seandainya Allah menciptakan jenis kelamin 20 macam? Bingung nggak alatnya? Bingung. Oleh karena itu, hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya kalau kita menyampaikan itu, gantungkan apa yang kita ucapkan itu kepada Allah. Jangan lupa sampaikan dengan kalimat insya Allah. "Bu, maaf, insya Allah anaknya kemungkinan perempuan. Maaf Pak, insya Allah laki-laki." Jadi jangan lupa kalimat insya Allah itu. Itu sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak tahu tentang hakikat apa saja yang ada di dalam rahim atau kandungan seorang ibu itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Allah. Iya. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang tahu, terutama tentang kejadian besar hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Bahkan jangankan hari kiamat, besok apa yang akan terjadi di kota Malang ini tahu nggak? Jangankan kiamat ya. Sekarang hari Sabtu, besok insya Allah hari Ahad. Apa yang terjadi pada hari Ahad besok? Nggak tahu. Jangankan di Malang, skup yang paling kecil di rumah kita, apa yang terjadi di rumah kita besok? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu jangan sampai kita ini percaya kepada orang-orang yang meramal tentang sesuatu yang akan datang. Tapi kadang ada di antara kita ini justru datang kepada tukang ramal. "Mbah, gimana bisnis saya mbah 5 tahun ke depan mbah? Gimana mbah, hoki apa enggak mbah? Bisnis saya moncer apa bangkrut?" Kadang tanya kepada orang yang ya sudah jelas-jelas dukun ya. Seandainya bukan dukun, tanya kepada siapapun, tanya kepada ulama sekalipun, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa besok akan terjadi begini dan begitu. Ini penting sebagai ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, yaitu apa yang akan terjadi besok, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jangan percaya itu berita-berita hoax di medsos ya, bahwa nanti akan terjadi begini dan begitu, kecuali itu dikabarkan oleh utusan Allah, yang memang utusan itu diberi
ilmu tentang yang gaib. Sehingga seorang pengikut para nabi dan rasul syaratnya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan apa saja ma akhbara bihin nabiyyu, apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Kalau beliau menyampaikan perkara yang gaib, maka kita meyakini karena apa yang beliau sampaikan itu dari Allah. Allah memberitahu tentang perkara yang gaib. Walaupun tadi Nabi sendiri mengaku, aku tidak mengetahui perkara yang gaib, tapi beliau menyampaikan perkara-perkara yang tidak diketahui, karena Allah sendiri yang memberitahu tentang perkara gaib itu kepada Nabi dan utusannya. Contoh, Nabi diberi ilmu perkara yang gaib tentang kejadian, yakni alam, penciptaan alam. Itu Nabi diberitahu oleh Allah. Allah misalnya menciptakan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad. Itu kabar dari Nabi dan kita harus mempercayainya. Karena yang memberitahu siapa? Allah. Nabi SAW pernah menyampaikan kabar yang sudah lalu, yaitu tentang kejadian alam, penciptaan makhluk, bahwa Adam diciptakan di hari apa Bapak Ibu? Hari Jumat ya. Coba dibuka itu Muslim nomor 2388 ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Berarti yang mengucapkan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Pertanyaannya, Rasul sendiri melihat enggak Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu? Berarti goib gak bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah menyampaikan. Berarti Rasul dari siapa ini? Dari Allah. Setelah Allah memberitahu, maka Rasul menyampaikan kepada kita. Dan kita pun tahu perkara yang goib setelah diberitahu oleh siapa? Rasul. Makanya kalau kita menyampaikan perkara yang goib, jangan sampai lepas dari menisbatkan kepada Rasul. Rasul pasti akan menisbatkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu. Ojo ucuk-ucuk. Iki tanah iki kabeh, iki diciptakno dina Sabtu iki. Kita langsung ngomong begitu tapi tidak menisbatkan kepada Rasul. Langsung dilokno, oh kemeruh kon iku, dukun kon iku. Kemeruh kan itu. Makanya sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khalaqat turab yaumas sabti, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Nah, berarti bukan kita yang ngomong sebetulnya, kita hanya menyampaikan, mengulang kembali. Tapi siapa yang menyampaikan hakikatnya?
Rasulullah. Mungkin dia tanya lebih kritis lagi, iku nang di dalile ono ta iku? Ono. Nang di Bukhari. Deloken. Nah, baru semakin yakin. Makanya jangan bicara perkara yang gaib kalau nggak ada dalil. Sekarang ini Pak, zamannya orang bicara gaib ngawur tanpa ada dalil. Terus menanjakkan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqal jibala yaumal ahad. Menancapkan gunung pada hari Ahad. Kemudian pohon-pohon pada hari Senin. iya, wa khalaqal asjar, yakni menumbuhkan pohon-pohon diciptakan oleh Allah yaumal itsnain, yaitu pada hari Senin. Kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Mineral itu termasuk bahan bakar minyak kita, itu mineral nggak? Itu mineral, itu dicipta oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita dulu dapat pelajaran apa? Minyak dari fosil. Fosil dari apa? Yaitu hewan yang mati ribuan tahun kemudian jadi fosil, jadi minyak bumi. Padahal pertanyaannya di sini tadi sudah disebutkan Allah menciptakan hewan. Hah? Dulu mana mineral dengan hewannya? Dulu mineralnya. Dulu mineral, berarti Allah ciptakan minyak itu. Tidak sebagaimana anggapan kita. Yos, terus lanjut. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Baru Allah jadikan cahaya. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Dan Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu. Maka jangan pakai logika. Lu tadi tanamannya sudah dicipta, tapi cahayanya baru hari Rabu. Padahal tanaman itu katanya berfotosintesa. Fotosintesa yaitu membutuhkan bantuan sinar apa? Matahari. Loh, padahal di sini belum ada cahaya. Ya sudah, apa yang disampaikan Nabi ini kita imani. Karena beliau adalah as-sadiq, orang yang benar, wal masduq, dan dibenarkan ucapannya. Yang ke-5, ke-6 ya, silakan. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Baru binatang ditebarkan pada hari apa? Kamis. Baik. Dan terakhir, dan menjadikan Adam alaihi salam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai tercipta seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Coba kalau kita menyampaikan ini kepada orang tanpa menisbatkan kepada orang yang benar dan jujur, yaitu Nabi kita. Adam iku diciptakno dina Jumat. Iku antara asar sampai bengi, kemero kon iku. Tapi kalau kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan? Khalaqa Adam yaumal jumu'ati, yaitu antara asar dan malam Allah menciptakan Adam. Berarti itu ucapan Nabi. Kita berlepas diri karena kita hanya apa? Kita hanya menyampaikan dari Nabi, dan itu kita yakini sebagai kebenaran. Maka orang tidak akan menyalahkan kita karena kita ucapkan qala Allah wa qala Rasulullah. Jangan kita meyakini Bapak Ibu tentang perkara yang gaib, yang itu berasal dari siapapun, kalau tidak ada dasarnya qala Allah wa qala Rasulullah. Karena Allah adalah sumber yang gaib, dan Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi ilmu yang gaib. Maka Rasul berbicara tentang yang gaib setelah diberi ilmu. Nah, kita mengetahui yang gaib kenapa? Karena kita belajar ilmu. Ilmu dari mana? Dari Rasul.
Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa? Tiga apa empat? Tiga ya. Kembali kepada yang gaib. Apa yang ketiga di antara kunci yang gaib? Tidak ada yang mengetahui kapan hujan turun selain Allah. Iya. La ya'lamu wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan turun. Berarti yang tahu siapa? Allah. Dan taunya kalau hujan turun setelah hujan itu turun. Tapi kalau belum hujan turun gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Sekalipun sekarang manusia punya lembaga atau badan yang disebut dengan apa itu? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tapi itu adalah ilmunya manusia yang relatif, yang bersifat nisbi, tidak mutlak kebenarannya. Itu pun berdasarkan prediksi. Prediksi kan? Makanya disebut apa? Perakiraan cuaca. Sebetulnya belum cukup sekedar sebutan perakiraan. Tapi mestinya ketika menyampaikan kepada umat, kepada manusia, itu tidak lepas dari kalimat insya Allah. Insya Allah Malang mendung, insya Allah Pasuruan berawan, insya Allah Dampit hujan, misalnya begitu. Jangan lepas dari kata insya Allah. Jika Allah menghendaki, aman kalau sudah begitu. Tapi pernah dilakukan nggak sama petugas yang menyampaikan perakiraan cuaca? Pakai insya Allah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Padahal kemungkinan besar itu yang menyampaikan Muslim nggak? Tapi kenapa kok nggak pakai insya Allah? Seandainya dia mungkin barangkali menyampaikannya memakai insya Allah, padahal tidak ada ketentuan seperti itu, kira-kira besok disuruh ngumumin lagi nggak? Hah? Dipecat? Saknoire, mosok langsung dipecat. Mungkin dianggap kamu itu terlalu fanatik, kamu itu bawa-bawa agama dalam urusan ini loh. Ini nggak bisa lepas. Kayak ini perkara-perkara yang termasuk ranah yang gaib. Karena nggak ada yang tahu hujan itu turun atau tidak itu kecuali Allah. Jangan dianggap loh kalau mendung itu hujan, belum tentu. Bisa jadi yang datang itu azab Allah. Makanya Rasul kalau melihat awan gelap itu Rasul gelisah, mondar-mandir keluar masuk. Kenapa? Karena takut itu azab yang dulu pernah ditimpakan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Karena sekian tahun tidak hujan, begitu ada awan gelap ya, mereka senang, inilah awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Ternyata tidak lain adalah apa? Angin yang sangat dingin yang bertiup sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam 8 hari angin itu bertiup kencang dan hawanya dingin, sehingga tidaklah apa yang dilewati oleh angin itu melainkan menjadi apa? Butiran-butiran serbu, kepingan-kepingan yang kecil-kecil. Manusia hancur. Coba baju mamel setengah kering ya, kemudian diputar di mesin cuci pengeringan, lama-lama kering nggak?
Hah? Kering nggak? Kering. Terus puteran sedino 24 jam. Jadi apa kira-kira? Dan ini angin yang bertiup kencang yang ada pada tempat itu selama 8 hari 7 malam. Diputar terus sama Allah Jalla wa'ala. Itulah gambaran siksa yang dulu pernah terjadi kepada kaum Ad. Makanya Nabi takut kalau lihat mendung itu. Begitu turun hujan, Nabi lega, langsung berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga hujan ini bermanfaat. Itu setelah hujan baru Nabi merasa tenang hatinya. Berarti awan tadi adalah apa? Hujan, bukan azab atau siksa. Maka tidak ada yang tahu kapan hujan itu akan turun. Maka urusan hujan itu urusan Allah. Jangan intervensi. Apalagi sampai mindah-mindah hujan. Ada nggak? Hah? Mandalika, Ciadone, nang Malang ayo ono kadang-kadang kok duwe gawe. Wis kadung tuku catering, ngundang wong 1000. Iya kan? Wayahe udan-udan, bingung iki nek udan gak ono sing teko, bangkrut aku. Karena kadang duwe gawe iku bisnis. Ngetokno pira, olehne pira, sisae nek ono sisae. Lah kalau nggak datang gak ono wong bowo. Sekarang kan zamannya begitu. Sik ono tradisi bowo. Bingung dia, akhirnya takut, ya sudah keluar duit banyak, puluhan bahkan ratusan juta, akhirnya apa? Telepon dukun. Kalau enggak tanya temennya, nang kene ono dukun nang di sing iso mindah hujan. Saya tanya, manusia bisa mindah hujan atau tidak? Halo? Hah? Yang bisa mindah hujan siapa, Bu? Lah terus lapo kok sik nyeluk dukun pawang hujan ae. Oh, bukan saya. Oh iya. Yang hanya bisa memindah hujan itu malaikat. Itu pun atas. Pernah suatu hari Nabi didatangi oleh orang Yahudi. Yahudi ini datang kepada Nabi bertanya. Orang Yahudi kalau datang kepada Nabi bertanya itu bukan menuntut ilmu tapi ngetes. Sama enggak ilmunya dengan yang aku dapatin dari nabi-nabiku dulu. Dites Nabi. Datang kepada Nabi bertanya, "Ya Abul Qasim, akhbirni 'anir ra'di." Terangkan kepadaku tentang ar-ra'du, petir, halilintar. Apa jawab Nabi SAW? Buka Tirmizi 3117 kalau tidak salah. Silakan, nggak ketemu, baca lengkap. Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Walid. Saat itu ia berada di Bani Ijl. Dari Bubair, dari Zihab, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata. Apa katanya? Wahai Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Tolong beritahukan kami tentang ar-ra'du. Akhbirni 'anir ra'di. Terangkan kepadaku tentang ar-ra'du. Tahu ar-ra'du? Buka surat 13. Surat 13. Sudah?
Ada tulisannya ar-ra'du nggak? Apa artinya ar-ra'du di situ? Nggak pakai ayat, wong itu judul surat kok. Saya cuma tanya judul suratnya itu artinya apa? Ar-ra'du, guru. Selain guru, nama lainnya ada yang lain? Guntur. Engkau guru, guntur, mega gak masuk ngawurai. Guru, guntur, masuk ya. Ar-ra'du, terus petir, terus geledek, apalagi kilat, terus geledekan, halilintar, udah 7. Wong Jawa gelodok, petir. Reng Madura ngocak apa? Hah? Ada reng Madura Dina? Kau nak tapi sok jawab ada. Pura-pura. Ya, tapor kelap, kilat. Ya, jadi macam-macam namanya. Tapi Al-Quran menyebut cukup dengan satu kata ar-ra'du. Tapi orang lain menyebutnya macam-macam. Tapi itulah yang dimaksud. Maka apa jawab Nabi SAW berkaitan dengan ar-ra'du? Lanjut. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk mengiring awan kemana Allah kehendaki. Ya. Lihat, perhatikan. Nabi mengatakan malakun minal malaikati muwakkalun bis sahabi. Salah satu di antara malaikat yang ditugaskan di awan. Jadi di awan itu ada malaikat khusus yang bertugas di langit ngurusi awan. Lahu siyatun min narin. Dia dibekali oleh Allah dengan cambuk yang terbuat dari api. Itulah kilat, itulah halilintar, yaitu cambuknya malaikat. Kita sebagai orang yang yakin kepada Nabi kita Muhammad, tentu akan lebih yakin ucapan beliau daripada pelajaran fisika kita dulu. Kalau pelajaran fisika kita dulu katanya kilat adalah pertemuan antara ion positif dan negatif, kemudian terjadilah letupan bunga api. Itu teorinya sopo itu. Tapi kalau Nabi mengucapkan malaikat ditugaskan di awan, dibekali dengan cambuk dari api. Dipakai apa? Yasuku biha as-sahab. Dipakai untuk menggiring awan. Ayo rono ngidul. Ceter. Ngalor. Ceter. Jadi cambuknya dari api itu dipakai menggiring awan. Haitsu sya'allah, di mana Allah kehendaki awan itu berada. Jadi ibarat pengembalaan. Yang digembalakan apa? Awan. Pengembalanya siapa? Malaikat. Bekalnya apa? Cambuk dari api. Juragannya siapa juragannya? Allah. Pengembala hanya taat kepada sang juragan, yaitu hanya taat kepada Allah. Nah ini yang benar ini. Coba cambuknya malaikat yang dari api ini, kalau kena manusia, ya mati nggak? Ini yang dipakai untuk menggiring awan. Orang kena mati, gosong. Pertanyaannya, pawang hujan dokun bekale opo? Arep mindawan. Kadang-kadang sapu kerik, dikai lombok. Kadang-kadang gawe keris. Kadang-kadang ana sing ngene.
Macam-macam itu tergantung jinnya, tergantung bisikannya, apa yang bisa dilakukan olehnya. Ada yang payung diputer-puter, ada yang celana dalam dilemparkan, macam-macam itu. Itu sebetulnya jin itu ngerjain manusia. Allah itu memerintahkan malaikat menggiring, memindah awan itu dengan cambuk. Inilah yang hak, yang benar. Kemudian orang Yahudi ini belum tuntas bertanya. Apa kata dia? Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang bisa kami dengar? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau tentang suara itu? Itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan, hingga awan itu sampai di tempat yang diperintahkan. Iya, dzalika sautul malaika yasuqu bihasab haitsu sya'allah. Itu adalah suara perintah malaikat, yakni dalam memindah awan, memberikan aba-aba komando untuk memindah awan di mana Allah kehendaki awan itu. Makanya suaranya dengan kilatnya beda nggak? Beda nggak? Beda. Kilatnya itu cambuknya, suaranya itu adalah suara apa? Suara malaikat. Orang ketika dengar suaranya takut nggak? Itu masih suara saya, belum yang asli. Iku sing riep-riep cek melek karepku ngono. Mangkane waspada. Kaya karo biasane ae. Baik. Kemudian mereka berkata, lanjut. Mereka berkata, engkau benar. Nah, ternyata Yahudi mengatakan apa? Shadaqta, kau benar. Berarti wis seru enggak? Oh, maya iki takok malam bener no. Berarti ngetes kon ya. Ini Yahudi itu begitu, sering kalau tanya kepada Nabi itu selalu ngetes. Artinya apa? Konsep tentang kilat, konsep tentang awan, konsep tentang hujan itu sumbernya satu dari Allah. Dan itu sudah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu dan sama isinya. Yahudi itu tahu kilat itu apa. Siapa yang memindah awan itu siapa? Tahu. Tapi namanya dasar Yahudi, dia nggak pengen orang lain itu mendapatkan kenikmatan di akhirat. Makanya pengennya dia itu masuk surga sendiri, orang lain disesatkan. Makanya banyak konsep pelajaran kita ini itu kesesatan dari mereka, memang diselewengkan. Kemudian apa kata mereka? Lalu tolong beritahu kami. Lalu tolong beritahu kami tentang apa yang diharamkan Bani Israel terhadap diri mereka sendiri. Terus apa kata Rasulullah? Beliau bersabda. Apa sabdanya? Mereka pernah mengadu kepada Yakub yang sakit di pangkal paha. Sakit di pangkal paha. Dan mereka tidak menemukan penyebab sakit itu kecuali daging unta dan susunya. Akhirnya mereka mengharamkan daging unta dan susunya. Makanya mereka nggak makan daging unta dan susunya. Padahal enak nggak? Kayak tahu mangan naik, tahu mangan unta nggak? Nanti kalau umroh ya di dekat Jabal Nur ya di Mekah ya, itu view-nya memang Jabal Nur. Itu ada salah satu mat'am khusus untuk unta. Zen. Kapan-kapan ya, sekaligus live di situ Pak Utung ya. Insyaallah. Jangan lupa ucapkan insyaallah. Ya, termasuk minum susu unta. Ya, kalau mau minum susu unta di Hudaibiyah karena di situ banyak peternakan unta. Langsung mentah diminum. Kalau perlu minum sama kencingnya. Loh bener Bu, kencing unta itu diminum.
Obat. Belum pernah ya? Ya apa? Tak gowokno ta? Tak pesenno kanca-kanca wis sing budal. Oleh karena itu, lanjut. Oleh karena itu, mereka mengharamkannya. Mereka berkata, engkau benar. Iya, sampai hari ini mereka pantang memakan daging itu dan meminum susunya. Ya, kita ini enak, diberi kelapangan, keleluasaan oleh Allah, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Baik. Jadi wilayah yang gaib itu serahkan kepada Allah. Perkara hujan itu serahkan kepada Allah. Kita jangan intervensi. Serahkan. Seandainya sudah gelap gulita, takut akan turun hujan, sementara kita punya hajat, punya kepentingan agar hujan ini tidak turun, jangan panggil siapapun, mintalah kepada Allah. Karena yang meminta itu malaikat, dan malaikat itu taat kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Nah, disinilah nanti kita diperbolehkan meminta kepada Allah supaya hujan itu dipindah. Gak usah nyelok dukun. Kita berdoa sendiri. Dan doa itu sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kisahnya ketika Rasulullah berkhutbah, ada seorang datang. Kemudian mengatakan, wahai Rasul, terjadi kekeringan. Mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Kemudian Nabi meminta hujan, Allah turunkan. Ternyata hujan itu tidak berhenti selama sepekan. Bayangkan, 1 pekan hujan terus. Ya apa kira-kira? Sehingga banyak terjadi bencana berikutnya. Kalau sebelumnya kekeringan, ini kebanjiran. Datang lagi pada Jumat yang sama, ketika itu Rasul sedang berkhutbah. Rasul telah putus semua jalan, musnah harta benda, hanya karena hujan terus tidak berhenti. Mintalah kepada Allah supaya hujan dihentikan. Nah, Rasul mengangkat tangannya, kemudian minta supaya hujan dihentikan. Apa doa yang beliau ucapkan? Nah, ini kalau perlu dihafalno. Ojo neluk dukun. Coba dibuka di Muslim itu. Star ya. (851) dari Anas bin Malik. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari di hari Jumat, seorang laki-laki masuk ke masjid dari sebuah pintu di sebelah Darul Qadha. Orang itu langsung berhadapan dengan Rasulullah yang sedang berkhutbah. Lalu dia berkata, apa katanya? Ya Rasulullah, telah musnah segala harta benda dan penghidupan menjadi sulit. Karena itu mohonlah kepada Allah, semoga Dia menurunkan hujan bagi kita. Rasulullah SAW mengangkat, Allahumma aghithna. Hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Yang artinya, kata, wahai Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Wahai Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Wahai Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Kata Anas, demi Allah, ketika itu tidak sedikit juga terlihat oleh kami awan atau mendung di langit, atau di sekitar antara tempat kami dengan pegunungan, selain rumah-rumah dan perkampungan. Tetapi tidak beberapa lama kemudian,
kelihatanlah awan tebal muncul dari balik gunung sebagaikan perisai. Ketika awan itu sampai di tengah langit, dia berkembang luas dan kemudian turunlah hujan. Iya, turunlah hujan. Kata Anas selanjutnya, demi Allah, semenjak itu kami tidak melihat matahari selama sepekan. Tidak melihat matahari selama sepekan. Hujan terus. Sehingga Jumat berikutnya, seorang laki-laki masuk pula ke masjid dari pintu yang sama dan langsung menuju kepada Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Sama, dalam keadaan berkhutbah Rasulullah SAW diminta untuk berdoa. Laki-laki itu berkata, apa katanya? Telah musnah segala harta benda dan terputus semua jalan atau perhubungan. Karena itu mohonlah kepada Allah, semoga Dia berkenan menghentikan hujan turun di atas kita. Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ini syariat minta supaya diturunkan hujan atau dihentikan hujan itu. Beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Apa katanya? Lalu beliau berdoa, Allahumma haulana mala alaina. Allahumma haulana wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Maksudnya di sekitar kami itu di sekitar yang jauh, Kediri, Blitar, maksudnya turunkan di sana. Haulana, sekitar kota. Wala alaina, jangan di atas kami. Ini yang pertama. Allahumma haulana wala alaina. Terus, Allahumma ala ajami, wahai Allah, turunkan di atas bukit. Malang ada bukitnya enggak? Tutup bukit Malang gunung, tapi ada bagian bukit tertentu. Alal akami. Terus yang kedua, yang ketiga, wadirabi, yaitu di lembah-lembah. Ada bukit, ada lembah. Wabutunil audiyati, dan di tempat-tempat perut bumi, penampungan air. Ada tempat penampungan air. Wa manabitis syajari, dan juga di tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu. Apa tempat tumbuhnya pohon kayu? Yaitu hutan. Jadi diturunkan di sana, bukan di atas kota. Turunkan di tempat yang jauh. Ini doanya. Maka kemudian apa yang terjadi setelah itu? Maka redalah hujan, dan semenjak itu kami dapat keluar dan berjalan di bawah cahaya matahari. Maka setelah itu kami dapat keluar rumah dan berjalan di atas teriknya matahari. Berarti hujan sudah reda, tidak ada banjir. Nah ini doanya. Bisa apa apa turun? Belum ya? Aiku, sekau usah nyeluk dukun. Allahumma haulana, ayo. Wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Nah itu kalau minta supaya hujan dipindah atau diredakan. Kalaupun tidak reda, dipindah ke tempat lain. Mungkin sana di atas laut. Malang mau sono laut. Oh laut selatan, ngeliyep lah. Oh ya. Baik, ikhwatal iman. Pokoknya urusan hujan kita nggak bisa intervensi. Kecuali apabila kita diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan intervensi dalam bentuk apapun kecuali minta kepada Sang Pengatur segala sesuatu. Dialah Allah Al-Mudabbir, Sang Pengatur. Baik, kunci gaib berikutnya. Apa selanjutnya? Yang keberapa ini? 4 ya. Tidak ada siapapun manusia yang tahu di bumi mana berada
akan meninggal selain Allah. Iya, la ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan, atau wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Omai Malang bisa jadi matinya di Hong Kong. Karena jadi apa dia? Ono enggak? Ketokane Malang iki akeh biru TKW. Omane Malang bisa jadi matinya di Mekah, di Madinah. Enak mana? Meninggal di Hong Kong apa di Madinah? Kenapa kok di Madinah? Hah? Disolati orang-orang yang soleh. Ya, kemungkinan itu yang bisa kita dapatkan. Bahkan bukan hanya disolati dengan orang-orang muslim ya, dengan jumlah yang banyak, tapi Nabi pernah mengatakan bahwa akan itu meninggal di mana? Di kota Madinah. Tapi dia harus tetap sabar menghadapi ujian di kota Madinah sampai dia mati. Maka orang itu akan mendapatkan yakni persaksian Nabi SAW. Makanya pengen nggak meninggal di Madinah? Pengen nggak? Loh kok kalau sing jawab? Pengen nggak Pak? Pengen nggak Bu? Pengen. Ya wes nek sampean pengen tak dungakno. Tak dungakno apa? Tak dungakno husnul khotimah. Sing penting kan iku ya kan. Masih mati nang Madinah tapi nek digepuki wong polai nyolong, yo berduae mending mati nang gone Malang tapi mati nang Masjid Ahmad, Jenderal Ahmad Yani. Berarti ibadah, kalau nggak sholat menuntut ilmu. Ya. Jadi kita nggak tahu di bumi mana kita akan mati. Dan tabiat kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh zaman dulu, terutama nabi, itu kalau meninggal di tempat itulah dia dikubur. Itu khusus untuk nabi. Sehingga kita tidak tahu meninggalnya di mana nabi-nabi itu. Nabi Musa, beliau meninggal belum sampai memasuki Baitul Maqdis. Masih berada di luar Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Nabi Musa ini masih membimbing umatnya Bani Israel yang mendapatkan azab dari Allah, disiksa 40 tahun, dia berkeliaran di padang Tih. Kenapa? Karena disuruh memasuki Baitul Maqdis, menolak Bani Israel. Nabi Musa disuruh, kau berperanglah sendiri bersama Robmu. Akhirnya disiksa, mereka dihukum dengan apa? Hidupnya luntang-lantung, tidak menentu arah di padang Tih. Dan Nabi Musa berada bersama mereka sampai meninggal dunia. Makanya beliau meninggal dunia berdoa, wahai Allah, dekatkan aku dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Dan Nabi pernah melihat kuburan Nabi Musa di tanah yang merah. Jadi belum masuk Baitul Maqdis, baru sesudahnya, orang-orang sesudahnya, ketika dulu orang-orang yang dihukum itu mati semua, tinggal generasi-generasi baru di kalangan Bani Israel, mereka berhasil memasuki Baitul Maqdis. Jadi nggak tahu Nabi Musa bakal mati di mana. Nabi kita Muhammad juga meninggalnya di rumah Aisyah. Ketika giliran di rumah Aisyah. Atau bahkan dalam riwayat, karena beliau ketika sakit, istri-istri yang lain merelakan gilirannya untuk Aisyah, terutama menjelang saat kematian beliau. Rasul akhirnya meninggal di mana? Di rumah Aisyah. Dan disitulah Rasul dikubur khusus untuk Nabi. Nabi itu dikubur di tempat dia mati.
nggak dirobah tempatnya. Ini kekhususan, nggak bisa ditiru oleh yang lainnya. Kalau seandainya ditiru, niscaya semua rumah manusia jadi kuburan. Ya kan? Medeni enggak? Medeni, awat liwat rene iki kuburan. Soalnya wong wis mati kabeh. Ya kan? Orang tentu akan takut. Makanya dikubur di mana? Di makam Islam, dikumpulkan di suatu tempat. Itu kalau selain Nabi, selain Rasul. Kalau Nabi, di tempat dia meninggal. Dan kita tidak tahu di mana kita meninggal, Bapak Ibu. Seandainya rumah kita Malang, meninggalnya di Kalimantan, lebih baik dikubur di Kalimantan atau di Malang? Halo? Menurut syariat, prinsip dari penguburan itu sifatnya segera, jangan ditunda-tunda. Termasuk memindah jenazah ke tempat yang jauh, itu termasuk dari salah satu bentuk menunda. Emangnya kenapa di Kalimantan juga bumi Allah? Mau dikubur di sana nggak masalah. Yang penting matinya husnul khotimah, meninggal dimanapun tidak masalah. Tapi kadang ada orang yang berwasiat, engko aku yo nek mati saiki aku nang nggone luar negeri, engko aku nek mati nang Mekah, engko aku anu yo kirimen nang nggone Malang. Sudah enak-enak mati di tanah suci, ya kan? Ya itu dipindah nang Malang. Eman nggak itu? Eman. Ada nggak orang seperti itu? Wah, sayang. Ya itu tanah suci. Seandainya tidak suci sekalipun, umumnya bumi itu dijadikan oleh Allah suci. Allah jadikan seluruh bumi itu suci. Kecuali kamar mandi dan kuburan, itu kaitannya dengan sholat. Makanya nggak boleh sholat di kamar mandi dan tidak boleh sholat di kuburan dan jangan dikubur di kamar. Astagfirullah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Meninggallah dengan husnul khatimah, di mana bumi kita ditanam, disitulah kelak Allah akan bangkitkan kita. Dan semua pasti akan berkumpul di tempat yang sama, yaitu padang mahsyar. Yang kelima, yang terakhir. Dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi selain Allah. Iya. Sebetulnya ini redaksinya, wa ma tadri nafsun, tidak ada seorang pun yang tahu ma yakunu fi ghadin, apa yang akan terjadi besok. Bukan hanya kiamat saja ya. Maaf. Sudah ini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Iya, apa yang akan dikerjakan besok? Besok kita mengerjakan apa? Ibu tahu? Manusia hanya merencanakan. Tapi siapa yang memastikan bahwa rencana itu terrealisir? Allah. Makanya kalau kita punya rencana, punya planning, punya program, jangan lupa selalu kaitkan dengan Allah, dengan kalimat insya Allah. Kita nggak tahu besok ini apa yang akan kita kerjakan, nggak tahu.
Walaupun ada planning, besok ngaji di mana? Besok hari Ahad, Asidik, ya, insya Allah. Tapi kita nggak tahu besok kita lakukan apa enggak. Tahu-tahu mau berangkat Bani meledos. Ya, kita nggak tahu. Makanya jangan lupa insya Allah. Bu, besok lo ya, hari Sabtu jangan lupa kita taklim di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Insya Allah. Jangan insya Allah nggak teko, salah. Kalau dia ucapkan insya Allah itu berarti dia berniat untuk menyesuaikan dengan ucapan orang yang mengharapkan itu. Besok datang ya, insya Allah. Maksudnya insya Allah apa? Datang, bukan insya Allah nggak datang. Besok datang ya, insya Allah. Jangan dalam hati insya Allah nggak datang. Jangan. Ya insya Allah itu berarti maksudnya mau datang. Kenapa rencana-rencana kita itu gagal? Itu karena sebab kita tidak mengucapkan insya Allah. Jangankan kita, maaf, manusia biasa. Seorang nabi, ada seorang nabi, dia punya rencana. Gara-gara lupa nggak mengucapkan insya Allah, gatot. Apa gatot? Gagal total rencananya. Siapa tahu nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Dawud pernah mengatakan, malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku. Dari mereka akan lahir anak-anak yang akan berjihad fi sabilillah. Sahabatnya malaikat, dia punya sahabat dari kalangan malaikat mengatakan, kul, katakan insya Allah. Ternyata Nabi Sulaiman lupa tidak mengucapkannya. Seribu 1648 ya. Satu coba dicek dulu. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, apa katanya? Aku akan menggilir 70 orang istriku malam ini, di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk berperang fisabilillah. Iya. Jadi Nabi Sulaiman punya istri berapa, Bu? 70. Sampean piro? Jadi kalau Rasulullah itu berapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9, 11 totalnya ya. Itu sedikit apa banyak? Sedikit bila dibandingkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu 70. Ini yang mengucapkan Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua dari hadis ini, niat untuk menjima istri itu tujuannya apa? Punya anak sebagai mujahid. Jangan pengen punya anak, pengen jadi bintang sinetron. Kepengin ikut apa? Audisi supaya jadi bintang film. Wah, rendah banget itu. Pengen punya anak itu, pengen jadi pejuang Islam. Yaitu supaya dapat apa? Mati syahid. Kalau anak kita masih syahid, kita bisa ditolong masuk surga nggak? Pasti. Kita akan ditolong anak kita masuk. Bisa menolong 70 orang anggota keluarganya. 70 orang. Banyak loh itu. Apalagi kita sebagai ibunya, sebagai bapaknya. Pasti orang pertama yang akan ditolong itu adalah orang tuanya. Nah, kalau kita punya anak satu saja mati syahid, luar biasa. Makanya niatnya orang punya anak itu ini niatnya.
Di mana dari istri-istriku akan lahir anak-anak yang akan berjuang berjihad fi sabilillah. Sahabatnya, lanjut. Sahabatnya, yaitu malaikat, menyarankan kepadanya, ucapkanlah insyaallah. Qul insyaallah. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkannya. Tidak mengucapkan karena lupa. Apa yang terjadi? Ternyata tidak seorang pun istri beliau yang melahirkan. Tak seorang pun dari 70 istrinya melahirkan anak. Gara-gara lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Ya. Hanya kecuali berapa? Kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki. Hanya satu orang saja yang melahirkan anak setengah anak laki-laki. Maksudnya apa? Bencong, ih, sebel deh. Maksudnya bukan setengah laki, setengah perempuan, bukan. Maksudnya cacat. Oh, ini bahasanya yang agak nyeleneh ini. Setengah anak laki-laki. Maksudnya invalid alias cacat, bukan setengah anak laki-laki. Pengertiannya setengah laki setengah perempuan. Kok ono Nabi duwe anak ACDC, kan nggak mungkin. Baik. Bersabda Rasulullah SAW, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, tentu dia mungkin terkabul. Iya. Lau Sulaiman qala insya Allah, sekiranya selisihi sumpahnya, ucapannya bahwa tentu dia tidak akan menyelisihi ucapannya itu. Wa madar Nabi Sulaiman akan mendapatkan apa yang dia inginkan atau dia hajatkan. Makanya jangan lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Tapi ojo digawe tulinan titik-titik insya Allah tapi buju teko ya insya Allah gak teko. Jangan. Insya Allah itu berarti teko kalau permintaannya datang. Dan kalau kita punya rencana, kita florkan kepada yang lain, kita sampaikan ke insya Allah loh aku meneh teko, insya Allah ya. Ini pentingnya tauhid, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan besok. Akan rencana itu, wallahu a'lam. Inilah yakni 5 perkara yang gaib. Yakni pertama, yang akan terjadi besok. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi. Tidak seorang pun tahu. Ya itu saya bolak-balik, tapi intinya sama. Karena di redaksi Bukhari pun kadang dibolak-balik. Bahkan kunci-kunci yang gaib, yang tidak tahu kecuali hanya siapa? Allah. Baik. Boleh ditulis, boleh langsung. Kang ya, Mike, itu itu ibu yang berjalan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Kadang kita
dari atas kanan kiri dan sebagainya. Apakah betul ini Al-Quran yang kita baca sehari-harinya ini membawa goib juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua Pak Ustaz, kejadian di Mandalika itu ada dukun pawang hujan. Pawang hujan ini dilihat sekian banyak orang manusia di situ. Apakah ini termasuk musik atau bagaimana? Dan mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang rizki. Ya, kita dapat rizki itu Saya ulang lagi, kita mendapatkan rizki apakah karena sebab kita membaca surat-surat tertentu? Baik, buka Muslim nomor 2272. Wis telepon turun. Oh ya, silakan. Silakan. 2272. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar-benar seseorang kamu setelah berada dalam itu menjadi nutfah, kemudian dia 40 hari kedua menjadi alaq, kemudian menjadi 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. 120 hari berapa bulan? 4 apa 3? 3 apa 4? 4 bulan. Apa yang terjadi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat untuk fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh atau jiwa kepada janin itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Iya, fayamuru bi arba'i kalimat. Lantas diperintahkan malaikat itu menulis 4 ketetapan. Apa saja? Yaitu mengenai rizkinya. Bikat birizkihi, tentang rizkinya. 2, ajalnya. Wa ajalih, ajalnya. 3, amalnya. Wa amalih, amalnya. 4, dan celaka atau bahagia. Saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia pun sudah ditetapkan oleh Allah, ditulis ketika di dalam rahim ibunya. Pertama apa tadi? Rizki. Jadi rizki kita itu Bu sudah ditulis oleh Allah. Dan penulisan itu ada yang sifatnya global, azali, yaitu ditulis di Lauhul Mahfuz. Itulah yang disebut dengan takdirul azali. Yang kedua ada takdirul umri, takdir yang ditulis ditetapkan setiap manusia ketika berada di dalam kandungan ibunya, itu takdirul umri. Semuanya tentang apa? Rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Berarti rezekine wong iku wis dipatok napa mboten? Sudah dipatok rezeki itu. Berapa jumlahnya, dapat dari mana, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ada orang itu kerja keras tapi rezekinya cuma segitu-gitu doang. Ada nggak? Lah yo aku itu lo pontang panting, peras keringat banting tulang, sekil tak gawe.
Ya, gawe ndas gawe sikil, tapi duduk sirkus nyambut gawe ini ya. Tapi ya ala mek sakmene oleni. Ada juga yang nggak ngapa-ngapain, jeleng 100 juta, jeleng 1 miliar. Ada nggak orang tanpa usaha dapat rezeki banyak? Apa contohnya? Oleh warisan. Lumayan nggak itu? Nyambut gawe nggak itu? Enggak. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala rezeki itu. Bedanya itu nanti yang dinilai oleh Allah bukan berapa banyak kita dapat rezeki. Yang dinilai itu dengan cara apa kita mendapatkan dan memperolehnya. Itu nanti yang ditulis nilainya. Podo-podo ulaniki oleh 100 juta. Tapi diambil harta atau rezeki 100 jutanya dengan ngerampok. Tapi ada juga pilihannya diambil dengan cara bekerja, bisnis. Ada yang seperti itu. Yang dinilai itu bukan 100 jutanya. Yang dinilai itu cara dia mengambilnya itu dengan cara apa. Ada dengan cara yang halal, ada dengan cara yang haram. Saya tanya, yang kedua, orang kafir itu maca Al-Waqiah enggak? Halo? Orang kafir itu maca Al-Waqiah enggak? Rezekinya akeh enggak? Dan orang kafir itu rizkinya selalu bertambah, nggak akan berkurang. Dalilnya mana? Rizki mereka bertambah terus. Muslim 2488. Dunia penjara bagi orang mukmin. Istilah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah bagai penjara buat orang-orang mukmin. Ngene kaoleh, ngene kaoleh, ngono kaoleh, dibatasi. Bagai penjara. Meskipun penjara tapi masih bisa hidup bahagia, seisok guyu, seisok senyum. Karena Nabi tidak mengatakan ad-dunya narul mu'min. Dunia adalah nerakanya. Neraka buat orang mukmin, enggak. Tapi disebut sijnun. Sijnun adalah apa? Penjara. Padahal lawannya surga apa? Mestinya neraka lawannya surga. Tapi tetap Nabi menyebut penjara. Maksudnya apa? Masih bisa bahagia walaupun hidupnya dibatasi, diatur. Begini haram, begitu haram. Tapi bagi orang kafir, apa kata Nabi? Wa jannatul kafir. Surga bagi orang kafir. Orang kafir dunia ini bagi surga enggak? Dia takutnya hanya kepada aturan manusia. Aturan Allah dia enggak takut. Nggak beriman mereka. Makanya mereka menghalalkan segala cara. Makan apa saja dimakan. Lele dipangan, bebek dipangan, ulo dipangan nggak? Dimakan. Orang Islam nggak bisa. Lele mangan nggak? Orang Islam mangan. Bebek mangan nggak? Mangan. Kodok enggak. Orang kafir hobi makan swike. Enak cari ini. Kok ero kono enak. Ketoro iki. Iya, ketoro iki, lambek iki. Ya. Itu orang kafir begitu. Makanya kita jangan silau dengan orang kafir. Orang kafir itu semakin hari semakin jaya. Hartanya bertambah, mobilnya bertambah, rumahnya bertambah, duitnya bertambah, perusahaannya bertambah, istrinya enggak, istrinya enggak bertambah. Sing tambah gendaane. Orang kafir itu istri cukup satu. Karena dia takut sama hukum manusia, tapi simpanannya yang banyak. Beda dengan orang Islam. Orang Islam istrinya
Kok sampean sing jawab? Kan dikasih fasilitas berapa? 4. Tapi boleh nggak punya simpanan? Nggak boleh, haram. Tapi silakan dikasih fasilitas 4, ya. Perkara dipakai enggak kan terserah, itu kan? Iya. Kini wis ngene-ngene. Tapi semua tidak lepas dari ketetapan takdir Allah. Jadi bukan karena kita membaca Al-Quran lantas rezeki kita lancar, enggak. Ya. Tapi ada ayat secara umum begini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya bertakwa lo ya. Ya, coba dibuka surah At-Tolak, surah 65. Kalau nggak salah itu di ujung ayat kedua dan di ujung awal ayat yang ketiga. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan, apa kata Allah Jalla wa'ala? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan kuberikan jalan keluar dari hidup, dari kesulitan hidupnya. Ini janji Allah Jalla wa'ala. Segala urusan hidupnya diselesaikan, kesulitan-kesulitan hidupnya dimudahkan. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Surat 65 At-Tolak ayat 2 di akhir dan ayat 3 di awal. Nih, kelihatan ya? Nah, jadi syaratnya bertakwa. Pertanyaannya, membaca surah Al-Waqi'ah niatnya pengen dapat rezeki, bertakwa atau tidak? Bertakwa apa tidak? Membaca Al-Quran berharap dapat rizki duniawiyah, bertakwa atau tidak? Amalan akhirat dengan tujuan dunia, salah apa benar? Salah. Baca Quran itu amalan untuk pahala di mana? Akhirat. Al-Quran itu nanti pahalanya kita tahu di akhirat. Baca Muslim 771. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Iya, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Yaitu apa? Pahalanya. Pahala bacaan kita itu nanti akan datang. Bukan Al-Qurannya miber, bukan. Pahalanya yang datang. Memberi apa? Memberi syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Berarti baca Quran itu tujuannya akhirat apa dunia? Kalau tujuan dunia itu sebagai petunjuk, sebagai pembeda hak dan batil, sebagai penjelasan, itu fungsi Al-Quran. Adapun membacanya, al-muta'abbad bitilawati, beribadah karena sebab membacanya tiap huruf diganti 10 kebaikan.
Dan pahala itu akan datang di hari kiamat. Makanya baca Quran jangan tujuan dunia. Niat untuk akhirat. Bahkan apa kata Nabi? Bacalah Zahrawain. Lanjut. Bacalah Zahrawain. Apa Zahrawain itu? Yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran, surat yang panjang-panjang ini. Kenapa? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Ketika matahari didekatkan dengan jarak yang dekat, orang ini akan dinaungi dengan awannya. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran, pahala bacaan tersebut akan berubah menjadi awan yang menaungi, atau berubah menjadi burung-burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela kita. Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi niat baca Quran untuk akhirat, jangan dunia. Kenapa? Rizki sudah ditulis. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bagaimana orang yang bertakwa itu? Baca Quran ikhlas karena Allah, jangan karena dunia. Puasa ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Kepingin ono enggak? Endi wonge? Kepingin langsing iku dunia apa akhirat? Dunia. Ono sing poso kepingin sakti, mondro kuno. Ada itu poso tirakat kepingin sakti, iso ilang. Ngono yo dilakoni sih. Ya. Nah, ini bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang dimaksud rizki? Ingat, kita harus memahami rizki itu luas. Jangan memahami rizki itu hanya fulus. Nanti laisal fulus min alamatil nanti akhirnya kalau nggak punya duit dia merasa bisa jadi pada suatu saat rizki duitnya dikurangi, tapi kesehatannya ditingkatkan oleh Allah. Ada nggak? Kita nggak kerja, duit dikurangi, tapi kita diberi kesehatan. Apa? Wong podo kenek corona mati, dek dewe sing tuwa sing urip. Rezeki gak yuk? Rezeki sehat. Makanya aja ndelok fulus tok. Sehat iku rezeki. Ya? Rezeki. Pensiunan gak nyambut gawe. Karena dia pensiun banyak waktu. Taklim, ya kan? Baca Al-Quran, mempelajari ilmu, ilmunya bertambah. Rizki atau tidak itu? Rizki. Aja ndelok duit tok. Kita dapat ilmu agama itu rizki, dan itu lebih berharga daripada duit. Besok hilang habis. Kalau ilmu bisa bertambah dan bisa kita bawa sampai mati. Makanya ilmu itu rizki, apalagi memahami ilmu itu rizki. Makanya kita berdoa apa? Rabbi zidni warzukni. Apa kalimat warzukni? Apa warzukni itu? Dan berilah aku rizki. Warzukni fahma. Apa fahma? Pemahaman. Ternyata pemahaman itu juga rizki. Hari ini nggak paham ilmu, padahal wis ngaji puluhan tahun, baru ke 10 tahun, iki yo. Padahal aku tahu ngaji bab iki, wis 10 tahun yang lalu, baru paham aku saiki. Itu rizki pemahaman. Rizki pemahaman. Makanya orang jangan putus menuntut ilmu terus. Kenapa? Pada saat itu dia hanya tahu, sekedar tahu, tapi belum paham. Dan ketika Allah memberikan pemahaman, itulah rizki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa?
Karena kita diberi rizki, karena kita apa? Bertakwa kepada Allah. Allah memberikan rizki, dan rizki itu luas. Anak itu termasuk rizki atau bukan? Rizki. Istri termasuk rizki enggak? Rizki. Duwe akeh, gak duwe bojo, berarti rizkinya dalam hal fulus. Rizki bojo gak duwe. Endi? Duwe bojo apa duwe akeh, gak duwe bojo, apa duwe bojo gak duwe duwe? Duwe bojo akeh, duwe akeh. Wis tak catet lho ya. Awas kon, niku sing ngomong ketara gak nggo bojo iki. Bojone gak melok ya kan? Bojone melok pati suaramu diinting-inting kon niku. Ya, jadi itu Ibu, saya pikir cukup karena udah jam 11 ya, mau zuhur. Perjanjiannya di sini kan sampai berapa? Setengah 11 ya, udah lewat ya. Insyaallah nanti kita sambung yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.